Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan Mbak Febri di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar lagi untuk tema 4, subtema 1, pembelajaran 4. Kemarin kita sudah melakukan Zoom, walaupun ada kendala, ya tapi tidak apa-apa. Sekarang Mbak Febri ingin menyampaikan materi secara online, ya tidak bertatap muka lewat virtual Zoom ya. Baik, pada kesempatan ini Pak Febri ingin melanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah belajar tentang tanggung jawab dan kewajiban, kemudian ada interaksi sosial dan juga pantun. Kita akan membahas lagi masih dengan KD yang sama tapi dengan materi yang berkembang lagi. Baik, kita hari ini belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 4, kelas 5 ya. Itu ada PPKN, KD 3.2, Bahasa Indonesia KD 3.6, IPS KD 3.2. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Kita kemarin belajar tentang tanggung jawab dan kewajiban. Sekarang kita akan masuk ke penerapan tanggung jawab kita di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita berada di dalam lingkungan masyarakat, maka kita memiliki tanggung jawab sebagai anggota kelompok. Itu kira-kira apa saja ya? Pertama, melakukan kegiatan sesuai kewajiban, ya, sesuai kewajiban kita masing-masing, peran kita. Kalau di masyarakat ada Pak RT, Pak Duko, mereka juga punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Di dalam keluarga, ayah, anak juga memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri. Mengerjakan tugas dengan semangat, karena itu sudah tanggung jawab, maka harus dikerjakan dengan semangat. Kalau untuk anak-anak, sebagai anak di dalam keluarga, maka tugasnya membantu orang tua. Selain itu juga punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugas. Sedangkan ayah ibu punya tugas sendiri, punya tanggung jawab sendiri, yaitu mencari nafkah. Ya kan? Tidak ada kan anak-anak yang sekarang sambil belajar sambil mencari nafkah, ya kan? Belum waktunya. Maka harus mengerjakan tugas itu sesuai kewajibannya dan tugas harus dilaksanakan dengan penuh semangat. Kemudian menyelesaikan yang telah diberikan. Tugas itu harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Ini jelas ya. Kemudian membantu teman yang mengalami kesulitan. Teman di sini selain misalnya di sekolah, teman sekolah juga misalnya sebagai anggota keluarga, kita juga harus membantu anggota keluarga yang lain yang mengalami kesulitan. Misalnya adik mendapatkan tanggung jawab apa, kemudian adik mengalami kesulitan, maka kita juga mempunyai tanggung jawab untuk membantunya. Penerapan tanggung jawab, contoh kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab. Ya, contoh kegiatannya ini, ikut kerja bakti di lingkungan. Ya, anak-anak misalnya ada kerja bakti di lingkungan, ikut ya, ikut berperan serta dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian bergaul tanpa membedakan sara. Sara itu apa? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Jika itu terjadi, maka kerukunan dalam masyarakat akan tercipta. Kemudian hidup rukun dengan tetangga, saling membantu. Ada tetangga yang sakit, kita jenguk, teman kita sakit, kita jenguk, ya kan? Nah, itu hidup rukun dengan tetangga, tidak malah antar tetangga malah apa? Saling menjelekkan, ya kan? Apalagi kalau orang Jawa bilangnya padu, atau bertengkar, adu mulut dan lain sebagainya. Jangan sampai itu terjadi. Kemudian menjaga serta melihara rasa persatuan dan kesatuan. Itu yang terpenting ya. Sebagai sebuah bangsa dimulai dari masyarakat, terkecil dari keluarga, ya kan? Keluarga rukun, nanti naik ke masyarakat, antar tetangga rukun, otomatis nanti sebagai sebuah bangsa, satu negara juga akan rukun. Nah, di situ juga karena itu berkaitan dengan kewajiban, maka di situ juga ada hak. Nah, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Sebagai contoh di dalam keluarga,
Kewajiban kita sebagai anak, ya kan, membantu orang tua, mengerjakan tugas sekolah dengan sebaik-baiknya sebagai wujud pertanggungjawaban kita terhadap orang tua. Selain itu kita juga punya hak, ya kan? Hak kita apa? Mendapatkan penghidupan yang layak, ya kan? Mendapatkan makanan yang cukup dari orang tua, mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tua, ya kan? Itu hak-hak kita. Kalau dalam masyarakat, misalnya kita memiliki hak kebersihan lingkungan, mendapatkan lingkungan yang bersih, ya toh? Tapi kewajiban kita juga untuk menjaga lingkungan. Hak kita dalam mendapatkan lingkungan yang bersih. Maka kewajiban juga bagi kita untuk memberikan lingkungan yang bersih untuk orang lain. Ya kan? Misalnya kita buang sampah sembarangan, maka kita melanggar kewajiban kita untuk menjaga lingkungan yang bersih, kita juga melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Maka hak dan kewajiban itu harus seimbang. Jangan menuntut hak terus, tapi kewajibannya tidak dilakukan. Ya kan? Seperti itu. Nah, kita juga sudah belajar tentang pantun. Pantun di sini kita akan membahas, mengupas tentang pantun berdasarkan usia. Ya kan? Berdasarkan usia. Pantun berdasarkan usia itu apa saja? Pertama, pantun anak-anak, kemudian ada pantun orang muda, dan yang terakhir pasti pantun orang tua. Nah, bagaimana membedakannya? Akan lebih mudah jika kita melihat contohnya. Ya. Ini pertama, pantun anak-anak. Berikut adalah contoh pantun anak-anak. Kita menari keluar bilik, sembarang tari kita tarikan. Kita bernyanyi bersama adik, sembarang lagu kita nyanyikan. Di situ terlihat ya bahwa pantun itu isinya tentang keceriaan anak-anak, permainan, dan lain sebagainya. Pantun orang muda. Indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama kita bersua, hati sedih karena rindu. Nah, itu kayak ada misalnya saling menaruh hati seperti itu, nah, itu termasuk pantun orang muda. Terakhir, pantun orang tua. Tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa, indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Ya kan? Indah tampan karena budi. Dia terlihat tampan karena berbudi baik. Ya, tidak hanya secara fisik. Tinggi derajat karena bahasa. Bahasanya santun, ya kan, menyejukkan. Maka secara langsung orang juga memandangnya pasti derajatnya juga tinggi, derajatnya akan terangkat. Nah, itu contoh pantun orang tua. Nah, tadi berdasarkan usia ya, di sini ada gambar ayah, orang sebagai orang tua, anak-anak, mungkin kakak kita sebagai remaja, ya kan? Nah, itu bisa memudahkan kita dalam menghafalkan pembagian pantun berdasarkan usia. Nah, di dalam keluarga itu juga terjadi interaksi. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang interaksi sosial. Nah, coba kita lihat. Sekarang kita akan mempelajari pengaruh interaksi masyarakat dalam pembangunan sosial budaya Indonesia. Ya, pengaruh interaksi masyarakat dalam pembangunan sosial budaya Indonesia. Apakah interaksi sangat penting sekali. Karena kemarin kita membahas bahwa interaksi itu terjadi jika ada komunikasi. Jika ada komunikasi, maka di dalam masyarakat juga ada kemajuan pembangunan. Misalnya interaksi antar manusia atau masyarakat, satu punya teknologi bagus, diinformasikan ke masyarakat, masyarakat bisa menggunakannya, teknologi tersebut. Kemudian apa? Itu akan berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat itu. Ya kan? Misalnya ada pertanian, teknologi baru, jika
ada interaksi yang baik, maka juga akan meningkatkan kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Arti majemuk adalah beraneka ragam, budaya, suku, tadi yang seperti Pak Febri katakan, sara, ya kan, suku, agama, ras, dan antar golongan. Indonesia itu kaya. Jika interaksinya dijaga dengan baik akan menjadi kekuatan. Jika tidak dijaga, maka mengakibatkan proses interaksi yang disosiatif. Kemarin kita belajar, ya kan, mengarah kepada hal yang buruk atau negatif. Budaya dan sosial yang mendukung interaksi. Ya, ini Indonesia kaya budaya, ya kan, kehidupan sosial juga beraneka ragam. Itu yang akan mendukung interaksi yang baik itu apa? Musyawarah mufakat, itu kebiasaan kita, ya kan? Sila keempat, jangan sampai lupa ya. Kemudian tolong menolong antar warga masyarakat. Indonesia terkenal akan masyarakat yang ramah, ya kan? Saling tolong menolong. Kerja bakti dan gotong royong itu kebiasaan yang sudah kita lakukan di masyarakat. Itu kenapa masyarakat kita tetap utuh, karena walaupun berbeda suku, ras, agama, golongannya berbeda, tapi punya kepedulian satu sama lain dengan melaksanakan kerja bakti dan juga gotong royong. Menjaga interaksi agar menuju persatuan dan kesatuan itu hal yang harus kita lakukan ya. Jadi menjaga hubungannya baik dengan teman, dengan anggota keluarga yang lain, jangan sampai antar anggota keluarga itu bersitegang atau bertengkar ya, untuk hal-hal yang tidak ada gunanya, ya kan? Berdebat boleh, tapi itu tujuannya untuk mencapai sesuatu yang baik, ya, tidak egois, ya, seperti itu, untuk kebaikan bersama. Nah, itu tadi pengaruh interaksi masyarakat dalam pembangunan sosial budaya Indonesia ya. Interaksinya baik, misalnya di pasar, interaksinya baik antara penjual dan pembeli, ya kan? Penjual itu mendapatkan untung ya tidak ngawur, pembeli kalau nawar ya tidak seenaknya sendiri. Ada hubungan yang baik, interaksinya baik, maka akan saling mendukung satu sama lain, yang satu mendapatkan kebutuhannya, yang penjualnya mendapatkan keuntungannya juga untuk untuk kesejahteraan dia juga, semacam itu. Maka interaksi atau komunikasi yang baik harus tetap dijaga satu sama lain. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat Pak Febri sharingkan, ya kan? Pak Febri sampaikan tentang materi tema 4, subtema 1, pembelajaran keempat. Muatannya tadi ada PPKN, ada bahasa Indonesia, dan juga ada IPS. Baik, ada juga materi yang Pak Febri bagikan di Google Classroom. Silahkan dilihat, di situ juga ada tentang pantun juga, pantun dewasa, pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun tua. Ciri-cirinya seperti apa ada di situ semua secara detail. Ya, baik, itu saja yang dapat Pak Febri sampaikan. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, ingat 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sampai jumpa.